Hari ini pasti penasaran ya, apa sih Sidul itu? Sidul adalah suatu program yang diproduksi oleh tim PKRS Rumah Sakit Islam Ahmad Yani dan juga langsung disiarkan dari studio digital PKRS Rumah Sakit Islam Ahmad Yani dengan tujuan untuk saling sharing informasi dan juga membahas isu-isu terkait yang sedang booming di sekitar kita. Oleh karena itu, kami di sini menerima ide dan saran jika mitra sehat RSI ingin memberikan ide dan sarannya, bisa langsung meninggalkan pesan di inbox media sosial kami yang telah tertera di bawah ini ya. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas adalah trik produksi ASI cukup dan pijat oksitosin yang akan disampaikan oleh Dr. Mary Susantri, spesialis anak, dan juga bidan cantik kita, bidan Melisa. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani kepada Dr. Haji Dodo Anondo MPH. Dipersilahkan. Untuk mitra sehat RSI, jika ada ingin pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh langsung tinggalkan komennya di live chat atau langsung interaksi langsung bersama kami ya. Nah, hari ini kan kita membahas seputar perkembangan anak, seputar mengasihi nih. Nah, kenapa sih kita bahas ini? Karena sering sekali kita ini banyak mendengarkan keluhan terkait produksi ASI ya, dan ini sering sekali dirasakan oleh ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda. Kalau misalnya Sobat RSI ingin konsultasi secara langsung, bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani di Jalan Jalan Ahmad Yani 2 nomor 4 Wonokromo Surabaya ya. Di sini kami akan melayani berbagai macam medical check up, juga bisa melakukan pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, mitra sehat juga bisa melakukan cek tumbuh kembang anak, karena kami melayani ada tumbuh kembang anak. Selain itu juga mitra sehat bisa konsultasi terkait ASI, bisa di poli ASI nanti ya, di hari Senin jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Begitu.
Random dong kan. Tes kok merah sih? Assalamualaikum. Udah bisa merah. Oh iya, ya tidak apa-apa. Terus sudah dimulai kan? Sudah dokter, sudah tersambung. Alhamdulillah dokter. Oke. Monggo dokter, dipersilahkan aja untuk memberikan sambutan kepada Mitra Sehat RSI dokter. Oh iya, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia atau tim Diklat PKRS yang saya hormati, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam rangka acara, bukan talk show kalau sekarang istilahnya sidul 0,1, artinya sidul saat ini ada acara baru lagi. Teman-teman PKRS, saya terima kasih luar biasa. Ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Acara-acara diklat yang ada juga PKRS yang ada di Rumah Sakit Surabaya Ayani ini. Teman-teman sekalian semuanya yang ikut, saya lihat di sini pesertanya nggak bisa kelihatan ya. Oh, pesertanya baru 50. Harapan saya pesertanya lebih banyak lagi untuk mengikuti ini. Pertama saya ucapkan terima kasih pada pembicara di sini. Saya lihat Dr. Mary. Terima kasih Dr. Mary atas berkenannya untuk memberi masukan-masukan atau pencerahan pada teman-teman Rumah Sakit Islam Surabaya ini. Juga pada Bu Melia ya, Bu Melia ini juga nanti akan memberikan masukan, termasuk nanti juga saya terima kasih pada moderator untuk memberikan mengatur acara ini. Satu yang perlu saya sampaikan, saat-saat sekarang ini walaupun kita lagi sibuk dengan banyaknya kasus-kasus COVID di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Mohon maaf, saya tadi sudah seminggu ini banyak tugas untuk menata juga membantu teman-teman rumah sakit yang lain, karena rujukan di rumah sakit cukup banyak. Contoh saja di rumah sakit kita, Rumah Sakit Surabaya, Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini pasiennya sudah full, kita penuh. Nah ini juga kita sebetulnya sudah mulai mengurangi untuk tempat tidurnya pasien-pasien pandemi ini, tetapi karena pandemi ini naik lagi, corona ini naik lagi dengan strain yang baru, ini perlu kita perhatikan. Justru di saat seperti ini kita memang banyak konsentrasi di situ. Tetapi teman-teman juga harus juga mengingat pada pasien-pasien yang di luar COVID ini.
termasuk bagaimana memberikan pencerahan pada pasien-pasien umum, pada keluarga yang lain, misalkan seperti ini. Saya terima kasih. Di sini ada sesuai dengan kinerja kita yang kita tonjolkan di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini adalah kaitannya dengan woman, child, and beautiful. Nah, ini salah satunya yang harus kita siapkan di rumah sakit ini. Kita lihat bahwa di sini materinya cukup bagus, ya. Kalau saya tidak cukup bagus sekali, ini penting sekali. Trik menjaga ASI cukup dan pijat oksitosin untuk memperlancar ASI. Ini sama sekali perlu untuk semua yang ada di ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang ada punya anak hamil dan sebagainya, ini penting sekali. Karena apa? Ilmu ini kan penting untuk anak-anak. Karena apa? Anak-anak yang zaman sekarang ini nanti 20 tahun, 25 tahun akan jadi pemimpin. Sehingga kalau dia umur di bawah 2 tahun, ASI-nya kurang bagus dan sebagainya, ini akan mempengaruhi pemikiran, sikap dari anak-anak yang akan datang. Nah, materi ini cukup bagus. Sekali lagi, mohon semua teman-teman yang ikut acara ini, mendengarkan pencerahan dari Dr. Mary dan Bu Melia ini, bisa menjalankan nanti bisa memberikan edukasi pada semuanya. Artinya semua ini keluarga-keluarga, terutama keluarga muda dan sebagainya. Kita tahu, saya selalu mengingatkan, sekarang disruption masa atau masa disrupsi itu yang terutama adalah disrupsi masalah digital, disrupsi masalah milenial, dan disrupsi masalah pandemi. Ya, disrupsi masalah milenial ini yang harus kita perhatikan, bagaimana kita menolong anak-anak kita, bayi-bayi kita di bawah 2 tahun ini dalam proses pertumbuhan dan tumbuh kembangnya si bayi ini. Untuk itu, tolong teman-teman yang mengikuti juga dari perawat, dokter umum, maupun dari bidan dan sebagainya. Ini penting, mohon betul-betul diperhatikan. Ini suatu gebrakan di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini untuk memberikan materi-materi di luar masalah-masalah yang terkait dengan pandemi dan sebagainya. Walaupun saat sekarang kita harus banyak juga konsentrasi di kaitannya dengan pandemi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya ulangi lagi, terima kasih pada Dr. Mary. Juga saya ucapkan terima kasih pada Bu Melia, juga Bu Moderator. Moga-moga ini semuanya berjalan dengan baik. Juga saya terima kasih pada tim PKRS yang diketuai oleh Bu Dian, juga diklat, kasih diklatnya semuanya sudah berjalan dengan lancar. Moga-moga ini studio broadcast kita ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang perlu bagi saya untuk saya sampaikan pada teman-teman. Mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang salah saya, yang benar hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sudah menyempatkan mitra sehat saat ini gabung bersama kami dokter. Semoga sehat selalu nggih dokter. Nah, gimana sobat mitra sehat RSI? Sudah tidak sabar kan pastinya untuk menginjak materi pertama. Nah, materi pertama ini akan disampaikan oleh Dr. Mary Susantri, spesialis anak. Sebelum kita ke materinya, marilah kita mengenal lebih dalam lagi siapa Dr. Mary itu.
Assalamualaikum Dr. Mary, sudah siap? Bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik, suara saya terdengar jelas Mbak? Sudah terdengar dengan jelas dokter. Jelas, bagus Dr. Mary. Ya, terima kasih Dr. Dodo. Dokter, ini sebagai informasi untuk sahabat mitra RSI, ini dokter saat ini sedang jadi pejuang ASI ya dok ya, sama seperti mitra sehat RSI nggih dokter, betul begitu? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya Mbak, Ade. Oh nggih. Nah dokter, ini mitra sehat RSI sangat penasaran untuk bisa memberikan ASI yang terbaik untuk buah hati. Nah bagaimana nih dokter bisa memberikan kami pencerahan untuk tips dan triksnya supaya produksi ASI-nya cukup untuk buah hati. Monggo dokter. Ya, terima kasih Mbak Ade. Sebelumnya saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dr. Dodo yang telah memberikan saya kesempatan untuk kita sharing tentang ilmu perasian kepada jajaran direksi dan tim PKRS Diklat yang sudah memfasilitasi untuk teradanya kegiatan ini. Saya coba share screen ya Mbak ya. Iya, bagaimana? Sudah tampak slide-nya? Halo? Sudah dokter, nggih, sampun terlihat di layar kaca dokter. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Kali ini kita berdiskusi kembali tentang ilmu laktasi. Tema kali ini tentang trik menjaga ASI yang cukup serta pijat oksitosin untuk membantu suplai ASI yang cukup. Materi kali ini sebenarnya adalah serial dari beberapa awal materi sebelumnya dengan format yang tampil sangat cantik dan berbeda untuk kali ini. Sebelumnya kita sudah pernah memberikan materi tentang keajaiban ASI, mitos dan fakta seputar ASI, anatomi dan fisiologi menyusui, kemudian bagaimana menyusui di masa pandemi, serta manfaat di balik IMD. Bahkan pada pesan bulan Ramadan kemarin kita sudah membahas tentang persiapan ibu menyusui dan nutrisi pada saat puasa. Baiklah, kali ini kita bagaimana kita tetap berjuang selama menyusui agar suplai ASI kita cukup di tengah cukup banyak ujian yang harus dihadapi oleh seorang ibu. 1000 hari pertama kehidupan tentu saja sudah dikatakan jelas bahwa dia dapat menentukan tumbuh kembang optimal pada anak. Nutrisi bukan hanya sekedar ASI. ASI itu sendiri bisa memberikan bonding yang baik, menjaga kekebalan seorang ibu, kekebalan seorang bayi, dan itu sudah terbukti di berbagai macam penelitian. Oleh Alspak dikatakan bahwa pada bayi usia 0 sampai 8 minggu yang mengalami gagal tumbuh, maka akan berisiko IQ-nya itu turun 2,7 poin di bawah rata pada usia remaja. Sekitar remaja ya 8 tahun. Pada 1000 hari pertama kehidupan, di sini menentukan adanya kognisi seorang anak. Apabila terjadi stunting, obes, maka stunting ini akan sulit diperbaiki di atas usia 2 tahun. Dan 1000 hari pertama bila ada masalah akan berisiko menimbulkan NCD. NCD ini adalah non-communicable disease, yaitu penyakit-penyakit seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus pada usia remaja. Ini ternyata ditentukan di 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Maka 1000 hari pertama ini kita jangan sia-siakan dengan memberikan nutrisi yang terbaik, yaitu adalah ASI.
Nah, sekarang bagaimana membuat ASI kita ini cukup? Tentu yang pertama adalah mulai dengan niat. Seorang ibu akan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya untuk memberikan ASI. Tetapi Allah telah juga memerintahkan bahwa ASI ini diberikan tidak hanya berdasarkan kasih sayang, tapi diniatkan ibadah. Diniatkan ini adalah perintah Allah dan ini sudah termaktub di Al-Quran, Al-Baqarah, Luqman maupun Al-Qasas. Inilah yang membedakan kita dengan mamalia, dengan binatang yang hanya memberikan karena berdasarkan kasih sayang. Kita ini adalah perintah Allah. Nah, untuk itu tentu saja perlu persiapan menjelang kelahiran. Persiapan yang kita lakukan adalah tentu saja kita banyak membaca tentang apa itu menyusui. Bila ada masalah kita bertemu dan berkonsultasi dan konsultasi dan berdoa. Selain itu kita harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu bukan sekedar ASI berlimpah, tapi ASI cukup. Nah, di sini nih kuncinya nih. Kenapa? Karena kalau mindset kita ASI kita berlimpah, maka kita seorang ibu akan selalu merasa ASI kita ini kurang. Karena kalau kita selalu merasa ASI kita kurang, maka kita kan kehilangan kepercayaan diri. Maka tujuan kita sekarang cukup jelas ya ibu-ibu ya, ayah bunda, maka ASI kita cukup. Itu yang menjadi tujuan kita. Nah, bagaimana menuju suatu langkah tercapainya ASI eksklusif? Di sini diperlukan IMD, rawat gabung, dan di rumah sakit jangan dilupakan, ada bimbingan menyusui yang dilakukan oleh seorang konselor menyusui. Kenapa? Kesannya menyusui sesuatu yang alamiah. Tapi ternyata ketika seorang ibu sudah melahirkan anaknya, banyak terjadi masalah yang membutuhkan bimbingan. Selain itu, juga memberikan ASI on demand, lebih tepatnya adalah sesuai dengan responsive feeding si bayi. Kemudian, menyusui langsung. Nah, menyusui langsung ini ada kuncinya, nanti akan kita jelaskan kenapa harus direct breastfeeding. Untuk bisa mencukupi kebutuhan ASI kita, maka kita memerlukan memahami bagaimana sih proses terbentuknya sejak awal ASI itu. ASI itu oleh tubuh kita dibentuk 3 tahap. Tahap yang pertama sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah pada saat kehamilan, yaitu trimester 3. Tepatnya di usia 25 sampai 26 minggu kehamilan. Pada saat ini terbentuklah alveolus atau kelenjar pembentuk ASI di payudara. Kemudian memasuki tahap kedua yaitu laktogenesis 2, yaitu keluarnya kolostrum, ASI jolong kalau orang bilang, tipis, jernih, sedikit sampai 3 hari. Inilah laktogenesis kedua. Nah, pada saat laktogenesis kedua ini sangat dipengaruhi oleh hormon. Jadi ASI itu akan tetap diproduksi setelah plasenta dilepas. Karena setelah plasenta lepas, maka yang menekan hormon ASI tidak ada, hormon prolaktin dia akan naik. Jadi walaupun seorang ibu melahirkan bayi yang meninggal, maka ASI akan tetap, karena dipengaruhi hormonal, tetap diproduksi. Nah, di tahap ketiga inilah yang sangat menentukan bagaimana kecukupan ASI. Kenapa? Karena ASI itu tergantung dari supply dan demand. Artinya apa nih, Bunda? Kalau ASI kita banyak, maka itu tergantung dari permintaan bayi. Kalau bayinya mintanya banyak, maka ASI kita akan banyak. Bayinya hanya menyusu 2-3 kali sehari, ya ASI-nya akan sedikit diproduksi. Nah, saya sering menemui kecemasan seorang ibu. Kenapa? Karena berat badan bayinya itu turun. Sebenarnya kalau kita memahami bahwa sebenarnya berat badan bayi itu akan turun secara fisiologis, maka seorang ibu tidak akan cemas. Dari normogram Flaherman ini akan kelihatan. Di sini ada 2 ya, ada 2 dibagi. Ini adalah normogram pada bayi yang lahir normal, ya ini adalah bayi yang lahir sesar. Di sini dikatakan bahwa kehilangan berat badan 24 jam sampai 72 jam pertama itu sebanyak 10% itu normal. Tujuannya apa sih dilakukan pemantauan dan kurva ini, Bunda? Ayah? Ini terutama ketika kita menemui seorang bayi yang kesulitan menyusui, kita pantau ternyata berat badannya itu sudah melebihi turun dari 10%. Nah, di sini artinya berarti observasi. Observasi kenapa turunnya melebihi dari
yang seharusnya. Seperti itu. Dan penjelasan kurva ini tentu saja akan mengurangi kecemasan seorang ibu. Kolostrum itu hanya sedikit. Dia hanya hari pertama sekitar 20 cc. Jadi tentu saja akan banyak cairan bayi yang keluar karena yang masuk cuma sedikit. Dan itu fisiologis. Tidak apa-apa. Allah sudah memberikan lemak cukup di dalam tubuh bayi untuk sebagai nutrisi menunggu ASI ibu banyak. Seperti itu. Nah, tentu saja untuk bisa memberikan ASI itu banyak tantangan di sekitar kita. Yang pertama adalah mitos dan fakta tentang ASI masih banyak beredar. Sebenarnya ini sudah kita bahas pada saat pertemuan kita sebelumnya. Kampanye iklan susu formula banyak sekali, terus minimnya info tentang ASI. Bahkan kebijakan dari pemerintah, tenaga kesehatan perusahaan yang tidak ramah terhadap ibu dan bayi bisa menjadi tantangan buat ASI itu sendiri. Kalau seorang ibu ternyata mengalami sindrom ASI kurang, maka sebenarnya kita harus melihat lagi apa sih penyebabnya. Penyebab itu bervariasi. Yang pertama adalah masalah endokrin atau hormonal. Kemudian ibunya stres. Ketika seorang ibu stres, maka hormon stres ini akan mengurangi keluarnya hormon oksitosin yang merupakan hormon untuk memancarkan produksi ASI. Kemudian ternyata minumnya seorang ibu tidak cukup, nutrisi tidak adekuat, bahkan jarang menyusui. Dan beberapa obat bisa mempengaruhi produksi ASI. Nah, sekarang kita buka lagi masalah-masalah apa saja sih dalam menyusui ini yang sering dihadapi oleh seorang ibu. Yang pertama adalah ibu mengeluh, dok, ASI saya belum keluar. Dok, ASI saya itu ternyata tidak cukup ya. Kemudian bayinya kok menangis tiada henti. Kemudian kalau saya menunggu ASI saya keluar, nanti bayi sakit bagaimana? Itu juga sering dikeluhkan oleh seorang ibu yang baru melahirkan, terutama pada ibu yang anak pertama. Kemudian kalau sudah saya kasih susu lewat dot, itu bayinya tidur pulas. Nah ini juga sering nih menjadi suatu pembelaan terhadap dari seorang ibu. Kalau dikasih dot, walaupun 1 botol saja bayinya bisa tidur pulas. Kemudian payudara saya itu tidak keras, payudara selembek, kayaknya ASI-nya kurang. Kemudian bayinya itu menolak menyusui. Nah beberapa orang tua sering mengeluh, kenapa awalnya mau, kok sekarang menolak. Nah, masalah-masalah ini nanti akan kita bahas kupas satu-satu, mungkin dalam pertemuan kali ini atau bahkan pertemuan berikutnya. Coba kita pahami lagi, ayah bunda, ketika kita menghadapi seorang bayi yang rewel, apa sih sebenarnya terjadi pada bayi tersebut? Tidak selalu bayi yang rewel menunjukkan bayi itu ASI-nya kurang, sehingga kepercayaan diri ibu menjadi jatuh. Coba kita, ada tipikal bayi yang dia itu cenderung merasa aman kalau dia didekap. Dia tipikal bayi yang seperti itu, artinya bayi yang banyak kebutuhan. Dia suka diayun, digendong, dipeluk, dibelai. Kemudian bayi yang sakit, jelas saja bayi yang sakit akan rewel. Kemudian ternyata bayinya popoknya basah, ini bayinya akan rewel. Bayi yang berat badannya kurang, akibatnya gizinya kurang, ini cenderung bayinya mudah rewel. Bayi yang tumbuh gigi atau bayi yang growth spurt. Nah, apa ini growth spurt? Mari kita bahas selanjutnya. Ada percepatan pertumbuhan pada seorang bayi, terutama pada minggu kedua, minggu ke-6, dan pada bulan ketiga. Nah, pada percepatan pertumbuhan inilah kadang-kadang seorang ibu mengeluh bayinya itu sangat rewel, bahkan seperti yang tidak puas menyusui. Kelaparan, apa yang terjadi? Bayi membutuhkan kalori lebih banyak karena dia sedang mengalami percepatan pertumbuhan. Bagaimana cara mengatasinya, ayah bunda? Nah, kita cukup tetap menyusui sesering mungkin sesuai dengan responsif dari si bayi. Kalau kita mengimbangi dengan menyusui lebih sering, maka produksi ASI kita akan bertambah. Kemudian perubahan pola bayi ini akan terjadi juga akibat makanan ibu. Bayi yang awalnya tenang, tidurnya pulas, ternyata ketika si ibu menyusui makanan tertentu, kemudian bayinya menjadi rewel, susah tidur, dan juga bisa ya bunda ya. Kemudian obat-obat yang dikonsumsi ibu. Ibu minum teh, kopi, cola, atau rokok. Kemudian beberapa ibu juga sering menyusui dengan pindah terlalu cepat. Satu payudara itu dikosongkan dengan baik oleh seorang ibu rata-rata 15-20 menit.
ada bayi yang ibu yang cepat pindahkan. Jadi belum nyampe 5 menit sudah pindah ke payudara berikutnya, sebelahnya lagi. Inilah yang disebut dengan hiperprolaktin. Jadi bayinya terlalu banyak mengkonsumsi formil, yaitu ASI di awal, kurang high milk, yaitu ASI di terakhir yang mengandung lemak. Jadi pada bayi-bayi yang hiperprolaktin cenderung malah berat badannya kurang. Kenapa? Karena dia kurang mendapatkan lemak yang ada di ASI terakhir. Kemudian yang dapat merubah pola bayi lagi adalah kolik, dan memang ada bayi yang tadi saya sudah singgung sedikit, yaitu bayi yang banyak kebutuhannya. Nah, bagaimana prinsip kita untuk bisa mencapai produksi ASI kita cukup? Ayah bunda perlu memahami bahwa ketika payudara seorang ibu itu penuh, maka di situ akan terjadi penurunan produksi ASI. Itu adalah hukum keseimbangan. Ketika payudara itu kosong, maka produksi ASI akan cepat. Ini artinya apa? Artinya bahwa ketika si ibu selalu merasa selama menyusui payudaranya lembek, payudaranya kosong, yang tidak disadari oleh seorang ibu adalah pada satu justru produksi ASI yang cepat. Justru ASI memenuhi payudara. Yang tidak bagus malah ketika payudara terus penuh, artinya di situ ada gangguan menyusui. Transfer ASI-kah yang bermasalah, atau bayinya yang tidak bisa menyusui, atau memang ada sesuatu yang buat produksi ASI itu berkurang. Nah, itu bunda ya. Nah, selain itu faktor nutrisi sangat penting. Dikatakan bahwa seorang ibu yang menyusui memerlukan 500-700 kilokalori tambahan setiap harinya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini kira-kira mudahnya saja ketika seorang ibu menyusui kan tentu mudah merasa lapar. Nah, ketika dia lapar, ibu akan mencoba untuk makan. Kalau dihitung itu sekitar 4-5 kali dalam sehari. Dan jangan lupa adalah minum yang banyak, sebanyak 3 liter. Kenapa minum yang banyak? Karena ASI yang itu terbentuk 80% dari air. Jadi, walaupun ibu minum suplemen penambah ASI yang banyak, tapi kalau airnya sedikit, maka tentu ASI-nya akan berkurang. Selain itu juga istirahat yang cukup. Ini memang sering terjadi pada ibu yang awal-awal menyusui, dia merasa memang kurang tidur, banyak begadang karena bayinya rewel. Ini butuh adalah support system, ada ayah ASI di situ, ada yang bantuin, sehingga ibu bisa tidur yang cukup. Kemudian perlu dong me time. Me time ini penting, ibu melakukan hal yang disukai, berkebun, melukis, makan makanan yang disukai, ini penting sekali untuk menjaga ketenangan seorang ibu, sehingga hormon prolaktin, hormon oksitosin yang ada dalam tubuh seorang ibu tetap terjaga dengan bagus. Nah, nanti Mbak Melisa akan menerangkan lebih lanjut bagaimana pijat oksitosin dan pijat payudara yang sangat bagus untuk menambah produksi ASI. Ini kaitannya dengan apa? Ini kaitan dengan hormonal kita. Karena hormon oksitosin itu adalah hormon cinta, yaitu hormon yang bisa mengeluarkan ASI lewat kontraksi sel alveolusnya. Nah, sekali-sekali boleh dong Bu, Bunda jangan terlalu terfokus dengan hasil perahan. Kadang-kadang seorang bunda menurut saya biasanya banyak kok, ternyata sedikit ya. Nah, kalau seorang bunda itu terfokus banget dengan hasil perahannya, akibatnya apa? Dia akan stres sendiri karena kok biasanya banyak, sekarang segini ya. Padahal hidup seorang ibu itu dinamika. Ada kalanya ibu itu capek, ada kalanya kerjanya banyak, dan produksi ASI-nya akhirnya akan berkurang. Kalau kita sekali-sekali melupakan, kita fokus tentang bagaimana tetap menyusui yang bagus, maka ibu akan tetap berusaha untuk merasa rileks. Kemudian berikan ASI perah dengan gelas. Ini penting sekali ayah bunda dan bahkan banyak mungkin dilupakan ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengenalkan DOT, proses mekanisme menyusui DOT dengan gelas itu jauh berbeda. Maka seringkali beberapa ibu akan terjebak untuk memberikan DOT, bahkan mengajarinya sebelum cuti berakhir. Akibatnya apa? Bonding ke ibu akan berkurang. Bayinya bingung. Ketika bayinya bingung, ada kalanya bayi itu akan menolak menyusui. Ketika bayi itu sudah menyusui, ibunya akan stres, maka produksi ASI juga akan berkurang. Ini tadi sudah saya jelaskan kenapa harus direct breastfeeding. Bingung puting,
Itu adalah komplikasi utamanya, bahkan menyebabkan produksi ASI turun. Saya pernah menemui seorang ibu yang sengaja untuk merah ASINya hanya untuk sekedar tahu berapa jumlah ASINya. Ternyata keterusan. Bayinya akhirnya diberikan lewat DOT, tetap akhirnya bayinya minta DOT, kemudian pengurangan ASINya berkurang. Akibatnya, ketika pengurangan ASINya berkurang, terjadi ini bengkak di payudaranya, akhirnya mastitis datangnya. Awalnya hanya gara-gara ingin tahu berapa jumlah ASINya. Kemudian satu lagi yang wajib ayah bunda ingat bahwa gangguan bicara itu juga sering terjadi pada bayi menggunakan DOT. Karena gerakan motorik halus itu sudah sangat terlatih ketika bayi itu menyusui langsung. Sedangkan menggunakan DOT, bayi itu hanya mengulung, mencucuk. Tidak menggunakan motorik yang rumit. Begitu. Nah, ayah ASI di sini perannya sangat banyak, di mana ayah akan berikan waktu ibu untuk istirahat, ikut bangun pada saat menyusui, bantu menggantikan popok, kemudian bantu mensedawakan bayi, bantu membersihkan rumah, dan jelas juga menjadi penyemangat seorang ibu. Kita beralih ke Galactogok. Apa sih Galactogok itu? Galactogok adalah makanan atau obat-obatan yang digunakan untuk merangsang, mempertahankan, dan meningkatkan produksi ASI. Sebenarnya tidak mudah untuk memberikan Galactogok ini. Memerlukan adanya anamnesis yang teliti oleh dokter. Apakah ada komplikasi obat, riwayat kesehatan, berapa banyak diberikan, dan lain-lainnya. Kemudian indikasinya adalah pada ibu yang adopsi anak relaktasi, kemudian untuk ibu yang ingin meningkatkan suplai ASI-nya karena bayinya sakit, habis perpisahan, misalkan bayinya habis masuk NICU, perlu ASI-nya berkurang, kemudian bayinya prematur. Nah, ini penting Galactogok ya. Apa saja Galactogok ini? Galactogok ada 2, sintetik dan herbal. Sintetik banyak sebenarnya, ada oksitosin, domperidon, metoclopramid, dan lain-lain. Tapi beberapa evidence-based medicine mengatakan bahwa domperidon ini aman. Metoclopramid tidak rekomendasikan, oksitosin belum jelas keamanannya. Sedangkan Galactogok herbal, contohnya adalah daun kelor yang sudah sering kita konsumsi ya, daun katuk, renugep, torbangun di Medan. Beberapa mengatakan memang penelitiannya belum cukup jelas, tapi efek samping juga belum jelas. Maka kita boleh meminumnya dirasa kalau kita memerlukan. Nah, ini ada beberapa trik yang tadi sudah disinggung juga sekilas di slide-slide sebelumnya. Cara meningkatkan ASI tanpa obat, yaitu IMD. Di sini ada skin to skin contact di IMD. Karena dengan skin to skin contact, kasih sayang ibunya muncul, maka hormon oksitosin akan naik. Kemudian pijat payudara dan pijat oksitosin yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Melisa. Teknik relaksasi. Kalau kita ada kesempatan lagi, ayah bunda, saya ingin sekali menjelaskan bagaimana teknik relaksasi ini yang sangat diperlukan ketika ibu adopsi atau ibu yang sudah lama berpisah ke ibu, kemudian ingin menyusul langsung. Di sini perlu diajarkan teknik relaksasi. Perbaiki posisi dan perlekatan. Kenapa? Karena posisi perlekatan tidak bagus, menyebabkan ibunya takut menyusui karena ASI putingnya perih. Beberapa penelitian mengatakan bahwa mengeluarkan ASI dari kedua payudara secara bersamaan itu juga bisa meningkatkan produksi volume ASI kita. Kemudian stop suplementasi yang tidak perlu. Di sini jelas maksudnya, apakah itu susu formula, apakah ASI donor. Kalau memang tidak perlu, bisa menggunakan ASI ibu, maka kita tetap menggunakan ASI ibu. Nah, bila ada masalah, jangan lupa ada 7 kontak dengan konselor menyusui. Bahkan itu dimulai dari kehamilan. Usia 28 minggu, 36 minggu, pada saat IMD, setelah persalinan, selama masih dirawat di rumah sakit, pada rawat gabung ini, usia 7 hari, usia 14 hari, dan usia 40 hari. Itu tadi ya Mbak Ade ya, yang sudah saya terangkan. Resumenya hari ini adalah yang pertama tentu diperlukan niat dari seorang ibu, niat yang kuat bahkan keras kepala ya, bahwa saya ingin menyusui bayi saya, bahwa menyusui adalah suatu perintah Allah dan diniatkan untuk ibadah. Ibu perlu merasa bahagia, ibunya harus cukup percaya diri dengan ASI-nya,
kemudian menjalin bonding, ikatan batin dengan skin to skin contact. ASI diperah pada malam hari, pada saat kadar hormon prolaktin masih tinggi. Asupan nutrisi ibu baik, jangan lupa minum 3 liter per hari. Kemudian pijat oksitosin dan pijat payudara, serta konsultasi dengan konselor laktasi. Demikian presentasi dari saya. Monggo dilanjutkan Mbak Ade untuk materi berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih sekali dokter. Wawasannya sangat membantu, wawasan kita itu semakin meningkat dokter. Bagus banget ini materinya ya untuk mitra RSI ya. Nah, oleh karena itu bagi mitra RSI yang ingin mengajukan pertanyaan, langsung bergabung di tengah-tengah kita, bisa nanti langsung angkat tangannya atau meninggalkan pada bagian chat, pada bagian kolom live chat kita ya. Nah, kalau misalnya mitra RSI sudah siap ke materi selanjutnya, kita tepuk-tepuk diri dulu ya, untuk biar lebih semangat lagi untuk menyemangati diri, karena siang pasti mitra RSI ini akan mengalami kelelahan atau rasa kantuk waktunya istirahat. Yuk tepuk-tepuk diri dulu. Ayo. Ditepuk-tepuk dulu yuk. 1, 2, 3. Yuk mitra sehat RSI tepuk-tepuk dulu. Oke, udah siap? Nah, kita akan langsung ke materi selanjutnya ya, yang akan disampaikan oleh Mbak Melisa. Nah, sebelumnya kita akan melihat iklan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semangat kita tadi habis menepuk-nepuk diri masih meningkat ya. Nah, langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mbak Melisa, bidan cantik kita, yang bertema pijat oksitosin untuk produksi ASI supaya lancar. Nah, kita sebelum masuk ke materi inti, kalau
kita nggak kenal maka kita nggak sayang nih. Nah, kita perkenalkan terlebih dahulu siapa sih Mbak Melisa itu, berikut CV-nya. Alhamdulillah hari ini Mitra Sehat RSI telah bergabung di tengah-tengah kita Mbak Melisa. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam Mbak Ade. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masya Allah Mbak Mel. Ini tadi kan sudah dijelaskan sama Dokter Mary ya terkait beberapa faktor yang dapat menurunkan dan meningkatkan produksi ASI. Nah, gimana caranya sih Mbak? Kalau misalnya kita tadi kan meningkatkan ASI dengan cara pijatan oksitosin. Sedangkan yang saya tahu, pelukan pun bisa loh meningkatkan oksitosin. Nah, yang optimal ini yang mana sih Mbak sebenarnya? Baiklah, sebelum saya jawab, saya akan menyapa Mitra Sehat terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya semuanya untuk menyimak materi siang hari ini. Sebelum saya jawab, perkenalkan, saya Bidan Melisa, bidan di RSI Ahmad Yani yang ingin penasaran dan ingin merasakan rasanya pijat oksitosin atau laktasi. Silakan mendaftarkan setiap hari Senin jam 8 pagi sampai jam 12 khusus untuk pelayanan pijat oksitosin sendiri di poli laktasi kami. Selanjutnya saya jawab ya Mbak Ade. Oke. Jadi pijat oksitosin sendiri itu kenapa sangat berpengaruh? Karena dari pijatan oksitosin ini sendiri, jadi ada titik-titik tertentu yang khusus untuk dipijat, kemudian sehingga bisa dipijat untuk memperlancarkan peredaran darah di dalam tubuh dari ibu menyusui. Jika peredaran darahnya lancar, otomatis ASI yang diproduksi juga melimpah. Begitu Mbak Ade. Oh gitu. Bisa nggak sih Mbak Mel? Untuk kita itu mijat sendiri, misal, oh titiknya ada di sini, kita pijat di sebelah sini gitu. Oh ya nggak bisa. Jadi untuk mitra sehat, pijat oksitosin sendiri ini nanti kita butuh bantuan. Terutama yang paling sangat berpengaruh dan penting itu harus dengan suami. Karena dengan suami kan kita nanti bisa lebih bahagia, lebih nyaman, lebih rileks. Nah itu oksitosinnya akan lebih melimpah. Begitu Mbak Ade. Oke deh, Mbak Mel, bisa nggak sih nanti hari ini mengajarkan kita semua gimana sih caranya pijatan-pijatan itu Mbak Mel, supaya kita lebih iya, bisa oke lebih lah. Kalau begitu nanti waktu saya praktekkan, semua mitra sehat harus memperhatikan dengan seksama ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu yang sedang nonton diajarkan kepada bapak-bapak atau suaminya semuanya, biar nanti bisa dipraktekkan langsung ya. Jadi apabila ASI-nya kurang lancar, kemudian ajarkan bapak untuk memijat titik-titik untuk melancarkan ASI sendiri. Begitu. Langsung saja. Ya boleh Mbak Mel, saya sudah nggak sabar, pasti mitra sehat juga sudah tidak sabar. Oke, sebelumnya kita mulai dengan mempraktekkan posisi yang benar terlebih dahulu ya. Oh, harus ada posisi tertentu. Iya, jadi caranya Mbak Mel? Kita perbaiki posisi sebelum melakukan pijatannya ya. Gimana nih? Saya harus gimana nih? Jadi kedua tangannya bersila di depan meja. Gini. Jadi ibunya menyusui di depan, kemudian suami atau mungkin keluarga terdekat, adik, kakak atau mungkin siapa yang bisa dimintai tolong untuk memijat, itu posisinya ada di belakang. Senyaman mungkin posisi ibu sudah nyaman. Sudah. Nah, jadi nanti pijatannya dilakukan di bagian punggung dan di bagian depan. Oke. Untuk melanjutkan titik-titik oksitosinnya, saya praktekkan menggunakan bonekanya ya. Ada boneka untuk memperagakan titik-titiknya. Oke, Mbak Melisa bawakan ya.
Ada. Oke deh, kita ambil dulu ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan kembali. Selamat datang kembali Mitra Sehat RSI. Nah, saya ingatkan kembali ya, jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand agar di tengah-tengah kita suaranya bisa muncul, bisa konsultasi langsung kepada Dr. Mary ataupun Mbak Melisa. Atau bisa meninggalkan komentar di kolom live chat ya. Nah, ini sepertinya Mbak Melisa sudah siap dengan boneka manekinnya, sehingga bisa nanti Mbak Melisa langsung mengajarkan ke kita semua terkait pijatan-pijatan oksitosin. Monggo Mbak Melisa, gimana caranya supaya mitra sehat semuanya bisa lebih paham? Oke, baiklah. Saya akan mulai untuk mempraktekkan. Jangan lupa perhatikan dengan saksama ya mitra sehat RSI. Sudah terlihat di sini manekin yang akan untuk mempraktekkan pijat oksitosinnya. Untuk tahapannya, nanti saya ada 5 tahapan. 5 tahapan itu nanti yaitu yang pertama mengusap, yang kedua yaitu meremas, yang ketiga menekan, keempat itu nanti menggetarkan, yang kelima kita menepuk. Baiklah, langsung saya praktekkan. Kita usap dari area pinggang ibu menuju ke bahu. Jadi kita usap, kemudian menuju ke bahu, kemudian ke samping sebanyak 5 kali. Gitu ya, kita usap menuju ke samping sebanyak 5 kali. 3, 4, 5 kali. Kemudian selanjutnya gerakan mengusap berikutnya yaitu dengan zigzag. Zigzag itu dari pinggang juga. 1 kanan kiri, 2 kanan kiri, 3 kanan kiri, 4 kanan kiri, bawa ke samping, itu hitungan 1. Selanjutnya kedua zigzag kanan kiri, 2, 3, 4 sampai ke bahu, bawa ke samping. Oh ya, saya lupa, itu tadi agar lebih licin saat memijat harus menggunakan minyak baby oil atau menggunakan minyak zaitun ya. Baiklah, saya tadi lupa memberi minyak agar licin. Kemudian selanjutnya setelah pijatan zigzag itu tadi sudah diberi minyak ya biar licin untuk memijatnya. Kemudian
setelah zigzag gerakan usapan keduanya, kita lanjut gerakan 11 sampai 15, yaitu gerakan memutar dengan menekan dari pinggang ke arah bahu juga. Jadi kita tekan dari pinggang, 1, 2, 3, 4, sampai bahu, bawa ke samping, tarik ke bawah. Lagi kita putar dari pinggang, 3, 4, bawa ke samping sampai ke bawah sebanyak 5 kali. Jadi sampai ke 15. Kemudian setelah pijatan memutar itu tadi, kita akan menekan daerah bagian samping bahu kanan dan dari pinggang, dari pinggang sampai ke bahu. Jadi kita tekan dari pinggang, 1, 2, 3, 4, bawa ke samping. Selanjutnya yang arah kiri kita tekan dari pinggang, 1, 2, 3, 4, tarik bawa ke samping kiri. Itu hitungannya 1 hitungan. Dan seperti itu gerakannya, pijat dari pinggang sampai ke bahu kanan dan kiri sebanyak 5 kali juga, 1 kali hitungan bagian kanan dan kiri. Kemudian setelah kita memijat bagian samping, kemudian memutar sudah, selanjutnya kita ulang lagi gerakan yang mengusap dari pinggang sampai ke bahu. Kita pijat dari pinggang, tekan, kemudian lurus ke atas, bawa ke samping bahu, tarik ke samping kanan dan kiri sebanyak 5 kali lagi. Sudah 5 kali hitungan. Setelah mengulang gerakan 1 sampai 5 itu tadi, kita lanjutkan zigzag lagi untuk gerakan dari 26 sampai ke 29. Kita tekan lagi dari pinggang, 1, 2, kanan kiri, 3, 4, kanan kiri, bawa ke samping sebanyak 4 kali. Untuk penutupnya kita usap dari pinggang menuju ke arah atas, bawa ke bahu, tarik ke samping. Itu baru gerakan 1 sampai 30 untuk tahap mengusap. Kemudian yang kedua yaitu meremas. Meremas itu sendiri kita akan meremas dari bagian leher belakang ibu. Jadi posisi ibu harus tetap yang saya ajarkan ke Mbak Ade tadi ya. Kita tekan di bagian leher, bagian belakang. Kita tekan ke bagian bawah. Kita remas-remas sampai ke bagian pinggang, itu 1 kali hitungan. Jadi kita lakukan gerakannya 5 kali. Jadi pijat bagian leher belakang dari atas menuju ke bawah sampai ke pinggang sebanyak 5 kali. Nah, poin pentingnya ini saya mau masuk ke pijat oksitosin atau titik oksitosinnya. Oh gitu, oke. Pijat oksitosinnya untuk memudahkan, kita tarik garis dari pusat atau udel ya, orang-orang bilang udel itu kita tarik ke belakang. Kemudian di punggung ini ada tulang belakang yang lurus ke bawah. Ambil 2 jari ke arah kanan dan ke kiri, kemudian kita tandai dengan jempol. Selanjutnya dari titik yang sudah kita tarik tulang belakang ini tadi, 2 jari ke kanan dan ke kiri menggunakan jempol, kita tekan dan kita putar sebanyak 30 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 kali. Naik ke atas dengan berjarak 1 jempol, kemudian kita tekan dan putar lagi sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 kali. Naik ke atas lagi jarak 1 jempol, kemudian kita tekan dan gerakan memutar dengan menekan titik ini tadi. Kita tekan dan kita putar sama dengan hitungan 30 kali. Ke atas lagi jarak 1 jempol, 30 kali lagi
Seterusnya dengan jarak 1 jempol terus ke atas 30 kali. Kita putar, tekan di titiknya. Naik lagi 1 jempol 30 kali, 30 kali, 30 kali sampai ke atas titik-titik itu tadi, sampai berakhir di bagian leher belakang ya, 30 kali. Kemudian poin penting ini yang wajib dan harus maksimal, semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan oksitosin yang maksimal. Setelah kita gerakan menekan itu tadi, yaitu gerakan menggetarkan. Jadi kita menggetarkan dari area pinggang ini tadi menuju ke arah bahu atau di leher belakang. Jadi kita getarkan dari pinggang ke bagian atas. Ini 1. Jadi 5 kali dengan 1 kali hitungan. Kemudian 2, 3, kita tekan dan kita getarkan, 4 dan 5. Setelah menggetarkan, yaitu gerakan yang terakhir yaitu dengan menepuk. Jadi kita menepuk menggunakan menggenggam tangan kita, kemudian kita tepuk ke atas dari pinggang sampai bahu di leher belakang. 1, 2 sampai 5 kali ya. Nah, itu tadi gerakan untuk tahapan pijat oksitosinnya. Saya lanjutkan untuk pijatan yang bagian area dada atau area depan ya. Maaf, saya sambil berdiri. Jadi ini maaf untuk peragaannya saya tutup ya biar tidak terlihat vulgar. Kemudian kita pastikan pijatan di bagian area depan ini, titik yang ditekankan yaitu titik LU1, itu di bagian akupuntur akupresur itu titik H yang memperlancar ASI, yang melancarkan hormon oksitosin sehingga menghasilkan ASI yang melimpah. Titiknya yaitu berada di sela iga pertama dan kedua. Untuk mempermudahnya itu kita tarik ke atas dari ketiak dan kita raba di bagian iga ke-1 dan kedua menggunakan 3 jari. Jadi kemudian gerakannya tetap sama menggunakan 5 tahapan gerakan itu tadi. Mengusap, untuk gerakan pertama mengusap yaitu kita usap dari bagian depan dada, kemudian diusap ke samping kanan dan kiri, kemudian jempol ke depan, 4 jari ke belakang, tarik ke bagian lengan. 2, tekan yang bagian titik tadi, tarik ke samping lengan kanan dan kiri. 3, tekan di bagian titik tadi, kemudian usap ke samping 5 kali. Setelah mengusap 5 kali, kemudian kita akan meremas. Jadi akan meremas di bagian titik itu tadi. Kita remas. Jadi remas di bagian titik itu tadi ke bagian samping sampai ke lengan ibu. 2, kita remas. 4 jari ke belakang, jempolnya maju ke depan. Remas lagi. Sampai 5 kali. Setelah meremas yaitu kita akan menekan. Jadi kita akan menekan di titik itu dengan tekanan yang perlahan tapi dengan mantap ya. Jadi kita tekan dengan hitungan 30 kali. Kita tekan perlahan-lahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitungan sampai 30, kemudian lepaskan dengan perlahan-lahan. Setelah dilepas perlahan-lahan, setelah gerakan menekan itu tadi kita menggetarkan. Jadi kita getarkan di bagian titik ini. Kita getarkan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4 sampai 5 kali. Setelah kita getarkan di bagian titik ini, kita tepuk
sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya setelah di titik itu kita berada di titik CV17. Di titik CV17 ini yaitu di pertengahan ada di iga keempat. Jadi pertengahan sternum atau tulang di bagian tengah antara ulu hati dan di bagian tulang di dada ini di tengah-tengah payudara. Di titik ini sangat berpengaruh untuk melancarkan peredaran darah di bagian payudara. Jadi tetap sama, kita tetap menggunakan gerakan 5 tahapan tadi. Mengusap, yaitu dengan penuh kasih sayang, suami atau bapak bisa mengusap dengan penuh kasih sayang kepada istrinya, yaitu dengan mengusap dari arah atas ke bawah, bawa ke samping. 1, gerakannya 5 kali ya. 2, kita usap. 3, melewati titik tadi dengan tekanan sehingga bisa mengefek untuk menghasilkan hormonnya. 3, 4, 5 kali. Setelah mengusap 5 kali, kita tahapan gerakan yang kedua yaitu meremas. Jadi kita mulai meremas dari arah dada menuju ke daerah payudara. Kita remas, melingkari, mengitari daerah payudara. 1, kembali ke bagian dada. 2, kita remas di area melingkari daerah sekitar payudara. 3, sebanyak 5 kali kita meremas dengan mengelilingi payudaranya agar peredaran darah di sekitar payudara juga menjadi lancar. Setelah kita meremas, gerakan berikutnya yaitu menekan titik yang berada di tengah payudara ini tadi, titik CV17. Kita tekan dengan hitungan 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 30 kali kita tekan, hitungan 30 kita lepas dengan perlahan-lahan. Kita lepas dengan perlahan-lahan. Selanjutnya setelah gerakan menekan, kita gerakan menggetarkan atau vibration. Kita getarkan 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3 sebanyak 5 kali ya. Jadi di sini nanti kita akan mengaktifkan hormon dari ibu menyusui. Selanjutnya setelah kita getarkan yaitu kita akan menepuk di bagian titik ini. Kita tepuk sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, itu tadi tahapannya. Cukup mudah untuk bisa dipraktekkan di rumah bersama dengan sang suami. Begitu Mbak Ade, cukup simpel kan? Masya Allah Mbak Melisa, ternyata. Masya Sudah? Allah Mbak Melisa, tadi penjelasannya sudah membuat saya ingin dipijat saja. Teman-teman tim di sini juga ingin dipijat, tapi pijatan oksitosin saja, bukan untuk pijatan prolaktinnya. Nah Mbak Mel, ini kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya Mbak Mel ya, karena Mitra Sehat RSI sudah banyak sekali pertanyaannya mengumpul, Iya. dan harus dijawab. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pravita, asalnya Surabaya, kepada Dr. Mary. Dokter, untuk treatment apa yang harus dilakukan agar ASI bisa langsung keluar setelah melahirkan? Kemudian ada pertanyaan lagi dokter, ini dilanjutkan lagi, apakah busui yang mengkonsumsi ASI booster dok itu perlu nggak dok? Karena kuantitas ASI-nya itu menurut beliau kurang. Dan pertanyaan yang ketiga dari Ibu Pravita ini adalah apakah vaksin, karena ya, vaksin ini kan sekarang lagi booming ya, terutama untuk vaksin COVID sendiri. Apakah aman dokter kalau misalnya busui melakukan vaksinasi? Monggo, Dokter Mary. Ya, baik Mbak Ade. Tadi ada 3 pertanyaan ya. Saya lupa dari Ibu siapa tadi.
Dari Ibu Pravita di Surabaya, dokter. Ibu Pravita, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya lihat ada 3 ya Mbak Ade. Yang pertama, bagaimana treatment apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu agar ketika melahirkan langsung ASI-nya keluar ya? Betul ya? Betul. Yang kedua, apakah ASI booster itu perlu? Yang ketiga, bagaimana saat ini? Suara saya masih jelas ya Mbak Ade, soalnya di sini jaringannya kurang stabil. Sudah jelas dokter, sangat jelas. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Nah, yang pertanyaannya bagus Bu Pravita. Apa sih persiapan seorang ibu agar pada saat lahir tuh ASI-nya langsung keluar gitu ya? Yang diinginkan oleh seorang ibu kan seperti itu. Nah, ibu-ibu yang seperti ini adalah ibu-ibu yang siap. Bagaimana dia akan menyusui ASI eksklusif ini biasanya. Nah, ketika proses kita tadi sudah menyinggung di slide saya bahwa ada 3 tahapan dalam proses pembentukan ASI ya. Ada laktogenesis 1, ada laktogenesis 2, dan ada laktogenesis 3. Laktogenesis 1 itu sebenarnya sudah terbentuk dari hamil 24 sampai 25 minggu. Kelenjar alveolus yang membentuk ASI itu sudah mulai ada. Jadi tidak heran beberapa ibu sudah bisa mengeluarkan kolostrum di saat hamil, tapi tidak semua ibu. Jadi ketika kolostrum kita tidak keluar lagi hamil itu tidak usah bingung karena memang tidak seragam, beda-beda tergantung hormon, tergantung tingkat aktivitas metabolik seorang ibu. Terus ketika lahirlah ini namanya laktogenesis 2. Jadi laktogenesis 2 itu adalah ketika hormon yang menghalangi oksitosin keluar yaitu estrogen dan progesteron itu ada di plasenta. Nah, plasentanya lepas nih ketika lahir. Ini adalah inhibitor, adalah penghambat dari hormon oksitosin. Hilang, maka oksitosin naik. Oksitosin ini naik, maka sudah siaplah si ASI itu untuk keluar. Nah, oksitosin ini dipengaruhi banyak hal. Yang pertama adalah stres yang paling sering oleh seorang ibu. Kenapa? Ketika seorang ibu menyusui memang alamiah, menyusui itu alamiah. Tapi ada kalanya ketika lahir itu tidak semuanya selancar yang kita hadapi. Ada bayinya kecil, bayinya sakit, bayinya sesak, atau bayinya kadar gula darahnya rendah, terpisah dari si ibu, ibunya pasca sesar, kesakitan, menolak menyusu. Nah, ini hormon-hormon seperti inilah yang akan menghambat keluarnya hormon oksitosin. Jadi lebih lambat keluarnya. Makanya tidak heran pada bayi-bayi yang ibu-ibu yang lahirnya sesar itu dikatakan bahwa ASI-nya akan keluar di hari ke-5 banyaknya. Jadi bagaimana agar bisa langsung keluar? Ibunya jelas satu tadi betul persiapan dulu. Kemudian ibunya bisa merilising stresnya dengan baik. Terus tetap menyusui karena rangsangan itulah yang akan disampaikan ke otak dari isapan puting bahwa ASI-nya diminta, maka siap untuk dikeluarkan. Tapi kalau tidak dihisap, maka rangsangannya untuk ke otak berkurang, ASI-nya akan terlambat keluarnya. Tapi ternyata itu sudah dilakukan oleh si ibu, tapi kok ASI-nya belum keluar ya. Sebenarnya kadang ASI itu sudah keluar, tapi jumlahnya sedikit, mungkin hanya berapa tetes. Jadi si ibunya tidak merasakan itu sudah keluar. Atau memang ada beberapa ibu yang ASI kolostrumnya langsung banyak itu ada. Toh kalau tidak pun keluar, tadi saya sudah menyinggung bahwa di dalam tubuh kita ada namanya lemak coklat. Lemak coklat ini adalah nutrisi yang akan disiapkan Allah untuk cadangan memberikan nutrisi buat bayi menunggu kolostrum itu keluar. Jadi sampai 2 hari pun bayi tidak minum itu masih aman karena masih ada nutrisinya. Seperti itu untuk pertanyaan pertama. Begitu ya, Bu Pravita, semoga puas. Sekarang yang kedua adalah ASI booster. Tadi saya sekilas menangkapnya apakah perlu atau tidak gitu ya, Mbak? Ada ya? Bisa diulang pertanyaan keduanya? Apakah Bu Suwi yang mengonsumsi ASI dokter perlu nggak sih dok? Gitu. Oh, Bu Suwi mengonsumsi ASI booster ya? Iya. Ya, sebenarnya ASI booster ini adalah yang tadi saya singgung namanya galactagogue.
Galactagogue itu ada 2, herbal dan sintetik, tadi saya singgung. Untuk memberikan ini sebenarnya harus ada evaluasi lagi, terutama yang Galactagogue sintetik, lewat kesehatan ibu, lewat penyakitnya, indikasinya apa. Kalau memang ASI-nya itu bagus keluar, maka sebenarnya tidak perlu. Yang perlu itu adalah si ibu sudah memperhatikan, kan kita butuh pemantauan berat badan. Tadi secara sekilas saya sudah menyinggung bahwa secara fisiologis berat badan itu akan turun, tidak boleh lebih dari 10%, kemudian dia akan kembali ke berat badan awal di usia 2 minggu, dan usia 3 minggu, 4 minggu kira-kira mencapai 20 gram per hari kenaikan berat badannya. Kalau itu tercapai dengan bagus, tidak perlu lagi Galactagogue, tapi nutrisi ibu harus diperhatikan. Jangan-jangan dia makannya kurang, minumnya kurang. Tapi ternyata makannya kurang, makannya sudah bagus nih, minum sudah bagus, berat badannya mepet, mungkin nggak nyampe 20 gram per hari, ibu boleh mencoba Galactagogue selama tidak ada kontraindikasi. Cuma keefektivitasan dari penelitian dikatakan keamanannya lebih dari 2 minggu masih dipertanyakan. Jadi lebih dari 2 minggu ini artinya apakah masih aman atau tidak, itu masih belum jelas. Dikatakan aman belum tahu, tidak aman belum tahu. Jadi lihatlah, tergantung si ibunya sendiri. Kalau dia meminum itu tidak ada keluhan, karena domperidon tadi kan bikin kelenjar liur kering, rasa mualnya ada. Kalau itu ada ya berarti ibu boleh menurunkan dosisnya atau mengurangi atau mengganti ke yang herbal. Ketika herbal diminumkan dia merasa fine-fine saja dan merasa hasilnya bagus, kemudian berat badan si bayi sebagai patokan paling objektif kecukupan ASI, maka itu sebenarnya tidak perlu. Satu lagi yang saya lupa adalah bahwa kecukupan ASI juga dinilai dari pipisnya. Mudah mengingatnya ibu-ibu, hari pertama cukup 1 kali sehari pipis bayi, hari kedua 2 kali sehari, hari ketiga 3 kali sehari, hari keempat 4 kali, hari kelima, keenam, dan seterusnya minimal 6 kali. Dan BAB dari hitam itu sudah mulai kuning di hari kelima, maka ASI ibu cukup, serewel apapun bayinya. Begitu ya. Mbak Ade, untuk pertanyaan ketiga tentang vaksin COVID. Nah, vaksin COVID memang dari beberapa penelitian, kalau untuk yang ibu hamil memang belum jelas keamanannya. Memang saat ini juga pemerintah belum merekomendasikan, tapi untuk ibu menyusui sudah boleh. Dari uji klinis pasti berdasarkan uji klinis. Jadi apa yang menjadi ketetapan pemerintah itu ada uji klinisnya. Sudah dikatakan boleh dilakukan untuk ibu menyusui. Jadi tidak apa-apa diberikan. Begitu Mbak Ade, jawaban dari saya. Izin bertanya lagi, itu kan terkait untuk vaksin COVID, ya dokter G. Bagaimana kalau misalnya itu vaksin yang lainnya, baik itu vaksin flu atau vaksin BCG atau apa gitu dokter, atau booster lainnya yang ingin dilakukan oleh busui atau ibu yang hamil? Ya, kalau vaksin-vaksinnya agak panjang penjelasannya. Misalnya ibu yang mau menikah, MMR, tentu saja tidak boleh dilakukan 3 bulan sebelum hamil, karena nanti masih ada si virus dari rubellanya tersebut. Tapi kalau untuk vaksin COVID, memang saat ini sudah tidak apa-apa untuk ibu menyusui. Untuk yang booster-booster yang lain, biasanya pada orang dewasa itu jarang. Paling yang diperhatikan itu adalah untuk vaksin meningitis, ketika untuk mau umroh, flu, itu tidak. Kalau untuk menyusui ketika ibu itu umroh kan biasanya jarang ya. Umroh ibu menyusui, biasanya dia akan menunda untuk melakukan umroh. Sudah diperbolehkan seperti itu jawaban saya. Ya, kembali ke masih dokter, alhamdulillah. Iya, masih jelas dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Putri asal Surabaya. Assalamualaikum dokter, bisa tolong bantu saya dok?
saya terkonfirmasi positif COVID, sedangkan saya juga barusan melahirkan secara sesar. Nah, saya tidak diizinkan menyusui secara langsung. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana ASI ini dapat tetap terjaga dan tetap terpenuhi untuk sang bayi, sedangkan untuk beberapa kasus kan untuk obat-obat tertentu takutnya ada yang keluar dari ASI, dokter. Gimana caranya biar tetap bisa memompa tapi juga sang buah hati ini juga bisa diberikan ASI, atau apakah perlu sampai ke donor ASI, dok? Oke. Ibu tadi saya ibu siapa, Mbak Ade? Ibu Putri, dokter. Ibu Putri ya? Iya. Ya, Ibu Putri, semoga cepat pulih ya, sehat dari sakit COVID-nya. Jadi saat ini masalahnya Ibu udah konfirmasi COVID, lahir sesar, kemudian dipisah, tidak bisa menyusui langsung. Bagaimana menjaga suplai ASI-nya tetap bagus untuk bayi? Jadi sebenarnya saya pernah melakukan beberapa diskusi bahwa sebenarnya ibu yang terkonfirmasi COVID positif itu dapat menyusui langsung secara direct breastfeeding bayinya dengan beberapa syarat. Pertama, ibunya sehat, tanpa gejala, maksudnya COVID-nya, kemudian bayinya juga sehat. Sebenarnya itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena dari beberapa penelitian dikatakan bahwa ASI itu tidak jelas sudahkah ada di dalam virus COVID itu di dalam ASI. Itu belum jelas. Beberapa akhirnya penelitian secara kohort diteliti, ternyata juga tidak signifikan bahwa penularannya lewat ASI. Tapi kita harus, CDC maupun WHO sudah membolehkan baik ibu positif maupun bayi itu untuk rawat gabung. Tapi kita kembalikan ke kebijakan pemerintah setempat. Kenapa? Karena untuk bisa rawat gabung itu juga butuh sarana dan prasarana serta pemantauan yang berbeda dibandingkan pasien COVID yang lainnya. Jadi kita hormati kalau memang belum bisa rawat gabung, masih ada upaya yang lain agar ibu masih bisa memberikan ASI ke bayinya. Caranya adalah yang pertama, ibu harus yakin dulu bahwa ASI-nya itu baik, bisa diberikan ke bayi, tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Kenapa? Karena itu untuk merilis stresnya. Karena stresnya teratasi dengan baik, maka hormon ASI-nya akan muncul dengan baik. Kemudian ASI diperah secara rutin. ASI diperah secara rutin tentu saja menggunakan syarat memakai APD, mencuci tangan, kemudian memakai masker. Beberapa organisasi dunia mengatakan tidak perlu harus memakai sarung tangan, cukup cuci tangan saja. Di tangan pakai masker, kemudian memompa ASI dan diberikan ke petugas. Nah, nanti ada memang tata laksana ASI perah di ruang isolasi itu ada. Kita jelas menggunakan disinfektan yang food grade yang boleh digunakan pada botol makanan, itu ada syaratnya. Kalau ibu merasa rutin, walaupun ASI itu belum keluar, maka hormon akan naik. Kenapa? Karena dia diminta. Tapi kalau ibu tidak merah rutin, jarang-jarang 8 jam sekali nunggu penuh, maka ASI-nya akan tidak lancar keluarnya. Walaupun di hari pertama, hari kedua ASI masih sedikit, tapi percayalah saya, kalau ibu tetap merah ASI secara rutin, maka ASI-nya akan lama-lama banyak. Nah, sekarang bagaimana obat-obatan yang keluar, yang diminumkan si ibu bagi keluar dengan ASI? Belum jelas apakah keamanannya memang belum jelas, tapi juga tidak disebutkan bahwa ini dilarang. Jadi kalau ibu minum obat tertentu ini, maka tidak boleh diberikan ASI-nya. Itu juga tidak seperti itu. Jadi tetaplah ASI itu diperah. ASI itu diperah di ruangan terbuka, sudah tahu ya, bisa bertahan 1-2 hari, kemudian bisa langsung masuk. Kalau misalkan masih diberikan nanti, bisa langsung masuk freezer, diberikan ke bayinya lewat sendok atau cangkir. Usahakan jangan dot. Nanti ketika ibu sudah pulang, ada namanya teknik relaksasi. Ini mau diajarkan oleh konselor laktasi. Teknik relaksasi ini akan membantu bahwa ibu bisa menyusu langsung kembali. Jadi jangan putus asa. Walaupun sudah berpisah, sudah sekian lama, misalkan 10 hari, tetap bayi itu akan bisa menyusui. Itu dasar keyakinan dari seorang ibu, harus keras hati, keras kepala bahwa saya akan bisa menyusui langsung bayi saya walaupun sudah melewati fase terpisah.
Tapi ada caranya. Nah, itu nanti Ibu konsultasi ke konselor menyusui, akan dibantu dengan teknik relaksasi. Nanti akan dinilai apakah bayinya itu ada masalah menyusui atau tidak, apakah ada tangkai atau lipta dan lain-lain. Terus bagaimana untuk apakah asinya cukup atau tidak bayinya? Nah, tadi kita sudah saya singgung bahwa kecukupan ASI itu sudah dilihat, bukan dari rewelnya bayi, dari BAB, dari BAK, dari berat badan. Kalau itu cukup, sesuai yang tadi saya jelaskan, maka tidak perlu lagi suplementasi yang tidak perlu. Tapi kalau memang ada masalah, yang diutamakan adalah bagaimana meningkatkan produksi ASI ibu dulu, dicari masalahnya di mana, maka itu yang diatasi. Masalahnya jelas buat ibu sebenarnya ada perpisahan. Tapi kalau ibu rutin, saya sudah banyak menemukan beberapa kasus, walaupun ibunya terkonfirmasi positif, alhamdulillah banyak bisa ASI eksklusif. Itu sungguh sangat perlu diapresiasi. Begitu ya Mbak Ade ya, semangat ya Bu Putri ya, bisa insya Allah. Nah ini dokter, lanjut lagi ya dok, dari pertanyaan Ibu Putri ini dok. Beliau ini juga sudah berusaha untuk mengeluarkan ASINya, sudah untuk mencoba menekan putingnya juga dan dibantu oleh suaminya. Cuman yang kanan itu ASINya keluar warna putih dan kental, yang kiri itu keluarnya warna kuning. Apakah perbedaan warna ini menjadi kayak tanda bahaya atau bagaimana dokter? Ini ibu yang berbeda ya Mbak Ade ya? Ibu yang sama dokter. Oh, ibu yang sama. Oke, berarti Bu Putri wajib mengetahui bahwa ASI itu dikatakan kolostrum sampai usia 7-8 hari. Dan jumlahnya masih sedikit. Kolostrum ini warnanya bermacam-macam. Awalnya cuma bening, jernih, keruh sedikit, lama-lama mengental, kadang-kadang kekuningan, kadang-kadang sudah putih susu. Jadi kalau ibu menemukan ASINya berwarna-warni, ASINya berbeda sedikit antara kanan dan kiri, tapi tidak yang sampai ekstrim merah gitu, maka itu adalah hal yang normal, karena ini masih sifatnya kolostrum. Tapi kalau sudah lebih dari 7 hari, kenapa masih berbeda? Itu tidak masalah, tidak apa-apa. Kadang beberapa ibu cenderung ASI yang kanan dipompa lebih sering, sehingga jumlahnya lebih banyak. ASI yang kiri lebih jarang dipompa, jumlahnya lebih sedikit, kadang mempengaruhi warna juga. Begitu Mbak Ade. Saya pernah mendapatkan komplain. Kalau misalnya setetes demi setetes itu, kalau misalnya kita rajin untuk melakukan pompa juga dapat meningkatkan produksi ASINya juga nih dokter ya? Iya betul. Begitu ya Bu Putri, semoga jawabannya terpuaskan dari Dokter Mary. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mbak Melisa. Mbak Melisa, ini ada yang bertanya nih Mbak Mel, dari Ibu Hajiah Yuhana. Pertanyaannya adalah, apakah indikasi kontrak pijatan oksitosin itu dikontraindikasikan untuk pasien yang mengalami penyakit jantung atau asma, dan berapa hari sih maksimal dilakukan dan mulainya pijatan itu kapan? Ya, saya mulai jawab satu persatu dulu ya Mbak Ade. Terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Haji Yuhana. Yang pertama, indikasi kontra dengan penyakit yang diderita ibu seperti jantung atau asma dengan melakukan pijatan oksitosin itu sendiri. Jadi, pijatan oksitosin itu kan di area punggung. Sedangkan memijat di area punggung itu sendiri, itu saya pernah baca adalah menyehatkan organ-organ di bagian depan punggung. Jadi, pijatan dengan membuat rasa nyaman di area punggung itu juga menyehatkan organ bagian depan dari punggung itu sendiri. Jadi untuk kontraindikasi seperti jantung atau asma untuk pijatan saya rasa tidak ada kontraindikasinya, atau mungkin kalau memang sakit jantung atau asmanya itu memang sudah dikatakan parah atau mungkin perlu dengan berkonsultasi dengan dokter jantung atau mungkin dokter paru-parunya, bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Tapi kalau menurut saya yang pernah saya baca itu sendiri, yaitu pijatan ringan di bagian punggung itu membuat nyaman dan rileks, kemudian hormon di dalam tubuh juga akan aktif sehingga peredaran darah lancar, kemudian bisa membuat sehat bagian organ di bagian
depan dari punggung sendiri. Begitu untuk yang pertanyaan pertama, Ibu Haji Yohana. Yang kedua, berapa hari maksimal dilakukan dan mulainya kapan? Jadi pijatan ini bisa dilakukan setiap hari senyaman atau mungkin sedibutuhkannya. Bisa setiap hari, setiap malam sebelum tidur, atau mungkin ketika ada waktu senggang suami bisa memijat sang ibu atau istri. Selanjutnya, mulainya kapan? Mulainya bisa ketika hari pertama setelah melahirkan, itu bisa dengan perlahan dimulai untuk memijat sang ibu sehingga hormon-hormon ibu menyusui bisa mulai aktif untuk memproduksi ASI yang akan diberikan kepada bayinya untuk disusukan kepada sang buah hati. Begitu, Mbak Ade. Wah, alhamdulillah, terima kasih sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini satu penanya terakhir ya, Mitra Sehat RSI dari Nikade Vina Bandung, dari Bandung beliau. Ini untuk Dokter Mary. Ini Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Bila mengalami masalah pemberian ASI seperti payudara terasa sakit, puting susu kencang tapi ASI tidak keluar, sebaiknya tindakan yang perlu dilakukan apa nggih dokter nggih? Monggo dokter. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tina dari Bandung ya, dari jauh ya. Iya, betul dokter, dari Jadi, Bandung. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagaimana kalau puting payudaranya keras ya? Payudara keras, puting terasa sakit ya? Kurang keras. Suaranya sedikit lebih dikencangkan dikit aja dokter. Tadi pertanyaannya puting sakit, payudara keras, tapi ASI tidak keluar ya? Begitu ya? Ini tadi pertanyaannya hanya mana tadi ya? Ngapunten, tunggu sebentar nih dokter. Ini pemberian ASI aja, cuman payudaranya terasa sakit, puting susunya kencang, tapi ASInya nggak keluar dokter. Baik, Mbak Vina, yang kasus seperti ini, saya sebenarnya harus ada penjelasan usia bayinya sudah berapa bulan. Apakah baru awal melahirkan atau sudah sekian lama, maksudnya sudah di atas 1 bulan. Tapi pada prinsipnya seperti ini, kalau memang awal-awal, memang ASI itu kan memang masih sedikit keluarnya ya, namanya kolostrum. Tapi sudah mulai mengeras, dia sudah masuk ke faktor laktogenesis 2. Jadi memang payudara terasa keras, ASI keluar sedikit, bahkan mungkin tidak disadari oleh ibu. Tapi ketika ASI sudah sempat lancar, kok tiba-tiba puting keras, tapi ASI tidak keluar, payudara sakit. Nah itu kita mengatakan ada 2 kemungkinan ini. Kalau nggak bendungan ASI, yang kedua adalah infeksi disebut mastitis. Kalau apapun itu, baik bendungan ASI ada mastitis, itu ada masalah di pengeluaran ASI. Kita lihat lagi prinsipnya bahwa yang mengeluarkan ASI ini adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini berarti tidak bekerja dengan baik. Kenapa dia tidak bekerja dengan baik? Ada masalah ini. Kita lihat satu-satu masalahnya. Satu, apakah karena hormonal, ibunya stres? Ibu stres ini juga karena faktor dari ibu sendiri bisa, ibunya bekerja keras, capek, kerjaan di rumah banyak, di kantor banyak, atau faktor bayi, bayinya lagi sakit, bayinya rewel, tumbuh gigi, menolak menyusui, dan lain-lain. Nah ini dicari satu-satu. Karena ini yang bikin oksitosin ngambek istilahnya. Jadi kita harus membuat oksitosin bekerja dengan baik. Nah, kalau ibu sudah menemukan satu-satu, ternyata faktor dari ibunya stres misalnya. Maka dirilis stresnya. Ibu lakukanlah pijat oksitosin. Tadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Melisa, ibu relaksasi, pijat wajah, kemudian dilakukan masas payudara, kompres air hangat, dingin, dan dibantu untuk memerah ASI secara perlahan. Jangan dipaksa. Kenapa? Karena harapannya oksitosinnya bekerja, mulai keluar menetes. Kalau karena bayinya sakit, ibu harus mencoba untuk rileks, fokus bagaimana menangani masalah di mana bayinya. Seperti itu harus ada pikirannya ya.
strategis memecahkan satu-satu masalah. Kalau misalnya masih belum ketemu juga, Ibu boleh konsultasi ketemu langsung konselor laktasi. Dikhawatirkan sudah terjadi masitis. Kalau sudah ada masitis, ditandai oleh puting yang payudara yang mengkilat, warnanya merah, teraba sakit, bahkan sudah bisa terjadi nanah, itu membutuhkan treatment khusus. Akan diperlukan antibiotik, anti nyeri, dan lain-lain untuk mengurangi rasa sakit. Seperti itu Mbak Ade ya. Jadi memang harus dilihat satu-satu masalahnya, begitu. Oh, baik dokter. Terima kasih penjelasannya dokter. Dan ini satu pertanyaan terakhir dari YouTube ya. Ini dari Mbak Panda Ayu, Mbak Panda Ayu mau tanya untuk Mbak Melisa. Kalau puting susu tidak muncul itu disebabkan karena apa ya Mbak ya? Dan ketika puting susu itu tidak muncul, apakah ada trik-trik khusus untuk memunculkan? Ya, pertanyaannya sangat menarik dan lucu ya. Lah, itu menurut saya puting susu tidak muncul itu sendiri itu memang sudah istilahnya kalau kita tuh ada hidung yang pesek, hidung mancung, lah itu sama. Puting itu juga ada yang muncul, ada yang rata. Jadi ada tips untuk memunculkan atau biar putingnya itu bisa menonjol sehingga memudahkan untuk menyusui bayinya. Jadi sering dengan melakukan perawatan payudara sedini mungkin tidak apa-apa, walaupun yang tidak atau belum hamil atau mungkin belum memiliki anak, sedini mungkin sering menarik-narik atau bagian putingnya. Jadi seperti itu bisa membuat puting juga bisa menjadi menonjol begitu. Jadi ketika sudah memiliki bayi, puting yang sering dihisap pun juga akan membuat akhirnya nanti juga akan ketarik, kemudian puting akan menonjol begitu. Nah, kalau dari pengalaman nih Mbak Mel ya, itu ada yang sampai disepetin pakai yang jarum suntik itu, tapi bukan oh iya jarumnya dibuang, cuma iya. Spetnya aja gitu. Jadi jadi bagian jarum itu dipotong, iya. Kemudian yang penariknya itu dibalik, ditaruh di bagian yang jarum yang dipotong itu tadi, kemudian tempat untuk spetnya sebelumnya itu untuk dimasukkan ke puting kemudian bisa ditarik itu bisa treatment seperti itu, tapi harus dengan sangat pelan karena itu saya pernah ada pasien seperti itu, katanya memang sangat sakit. Oh, begitu. Iya, cara-cara seperti itu. Jadi harus ada pendampingan atau bagaimana? Iya, ada pendampingan dan juga memang harus dilakukan dengan hati-hati. Atau sekarang juga banyak alat-alat di online shop itu juga alat untuk menonjolkan puting susu itu ada. Jadi yang lebih soft atau mungkin kalau kita itu kan dengan membuat sendiri ya. Lah itu ada alat-alat untuk menonjolkan puting susu di online shop juga banyak sudah sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Mel ya, penjelasannya sudah sangat jelas dan sangat singkat. Nah, untuk Mitra Sehat RSI, terima kasih. Hari ini sesi tanya jawabnya sudah selesai. Nah, mungkin dari Dokter Mary ada sepatah dua patah kata sebelum kita tutup acara ini, Dokter? Ya, sedikit Mbak Ade ya. Jadi buat mitra sehat semua, ayah bunda, bahwa menyusui itu butuh keteguhan hati. Menyusui itu adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena hanya sekali dalam seumur hidup seorang bayi, dia mendapatkan fase untuk disusui. Dan 2 tahun inilah akan berakibat untuk kekebalan dia seumur hidup. Jadi alangkah sangat disayangkan bila 2 tahun pertama kehidupan seorang anak kita sia-siakan, kita tidak memberikan ASI untuk memberikan bekal dia kelak seumur hidup. Itu saja, Mbak Ade ya. Terima kasih.
berlangsung dengan sangat mudah tanpa hambatan apapun, walaupun tadi di depan sempat ada kendala sedikit, kendala teknik gitu ya. Dan terima kasih kepada Dr. Mary dan juga Mbak Melisa sudah hadir bersama kita dan juga gabung bersama Mitra Sehat RSI. Dan semoga ilmu hari ini yang telah disampaikan oleh dua pemateri kita, Dr. Mary Susantri, spesialis anak, dan juga Mbak Melisa, dapat digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat. Dan jika Mitra Sehat ingin membagikan terkait informasi-informasi yang hari ini dipelajarin bersama-sama, dapat langsung melalui Diklat RSI YouTube channel ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Dan juga bisa memberikan ide ataupun saran untuk talk show selanjutnya edisi Sidul ya. Dan terima kasih, semoga hari ini apapun ilmu yang kita dapatkan kita serap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sidul. Salam Sidul. Ya, salam Sidul.